Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Ramonita, SHMH. Saya selaku mediator pada mediasi kali ini. Dipersilakan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Pevi Lutfiati sebagai pihak penggugat. Perkenalkan saya Sari sebagai pihak tergugat. Baik, saya mulai. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan seorang mediator. Adapun tahapan mediasi yaitu yang pertama, mediator bersifat netral dan hanya memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk merundingkan duduk perkaranya. Yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menentukan dan juga menjadwalkan adanya pembicaraan dalam hal perundingan kesalahpahaman yang terjadi dalam perkara ini. Yang terakhir, apabila mediasi pada akhirnya mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak, maka nantinya akan dibuat akta akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dan berakhir dalam mediasi. Bagaimana para pihak, apakah setuju? Setuju. Baik, selanjutnya saya persilahkan bagi pihak penggugat untuk menceritakan duduk perkaranya. Baik, terima kasih. Jadi perkara ini berawal dari saya dan saudara Sari membuat perusahaan yang diberi nama PT Cahaya Abadi, dan di mana saya menanamkan modal sebesar 2 miliar untuk kebutuhan perusahaan ini. Perusahaan ini kami didirikan pada tahun 2017 dan dituangkan dalam Akta nomor 18 tanggal 28 Februari 2018. Putusan tersebut kami tuangkan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa nantinya keuntungan setiap tahunnya dari perusahaan ini, yakni sebesar 5%, akan diberikan kepada saya. Namun 2 tahun terakhir ini, dari tahun 2021 hingga 2023, saya tidak menerima keuntungan apapun pada perusahaan tersebut. Sedangkan sudah dijelaskan pada perjanjian yang telah kami buat berdua bahwasannya saya akan mendapatkan keuntungan 5% tiap tahunnya. Sehingga jika dihitungkan, keuntungan yang seharusnya saya dapatkan adalah sebesar 400 juta rupiah. Namun saya tidak mendapatkan keuntungan tersebut. Baik, terima kasih pada pihak penggugat. Bagaimana pihak tergugat? Baik, di sini saya akan meluruskan mengenai keterangan yang saudara Pevi tadi paparkan. Jadi di sini dalam perjanjian tersebut memang benar adanya bahwa ada kesepakatan untuk memberikan keuntungan sebesar 5% terhadap modal yang Ibu Pevi tanamkan ke perusahaan kami. Tetapi perlu diketahui bahwa PT Cahaya Abadi saat ini sedang mengalami krisis di mana keuntungan yang tidak stabil, sehingga kami memutuskan untuk menunda terlebih dahulu pemberian keuntungan atau bunga dari penanaman modal yang Ibu Pevi berikan, dan itu pun sudah tertulis di dalam perjanjian sebelumnya bahwa ketentuan dalam perjanjian tersebut bisa berubah kapanpun tergantung dalam kondisi jika kondisi di perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Tapi bagaimana bisa perjanjian berubah dengan tanpa sepengetahuan saya? Seharusnya Anda memberitahu kepada saya terlebih dahulu mengenai hal tersebut. Berarti kalau begini Anda membuat keputusan tanpa sepengetahuan saya, tanpa koordinasi dengan saya. Benar. Tapi Ibu juga seharusnya mengetahui bahwa lembaga yang kita dirikan ini, yang kita berdua dirikan ini sedang mengalami krisis di mana keuntungannya yang sedang tidak stabil. Jadi saya meminta kepada Ibu untuk menunda sebentar pemberian laba keuntungan dari penanaman modal yang Ibu tanamkan. Saya di sini berniat untuk menunda saja, tidak bermaksud untuk tidak memberikan. Jadi suatu saat nanti, saat kondisi perusahaan sudah membaik kembali, saya akan memberikan keuntungan tersebut kepada Ibu, dan begitupun dengan keuntungan periode di tahun-tahun berikutnya akan kami gabungkan dan akan kami langsung berikan kepada Ibu. Seperti itu. Tapi kita itu menjalankan usaha ini sudah 6 tahun. Tapi mengapa Ibu Sari ini memberitahukan saya pada saat mediasi ini? Kenapa tidak dari awal-awal begitu? Ya, di sini saya ingin meluruskan juga bahwa saya ingin meminta maaf karena mungkin ini kelalaian saya yang tidak memberitahu Ibu Pevi sebelumnya. Karena saya sebagai pengelola perusahaan ini dan Ibu sebagai penanam modal, jujur
saat ini perusahaan sedang tidak baik-baik saja dan saya sedang sibuk, sangat-sangat sibuk. Saya tahu ini tidak bisa dijadikan alasan yang pasti, tapi alasan yang saya miliki hanya ini: perusahaan saat ini sedang tidak baik-baik saja dan saya meminta maaf karena keterlambatan informasi yang harus saya berikan kepada ibu. Baik, dapat saya simpulkan bahwasannya terdapat kesalahpahaman di kedua belah pihak, yang mana Ibu Pevi merasa bahwa haknya tidak terpenuhi selama 2 tahun. Adapun pihak tergugat, yaitu Ibu Sari, merasa bahwa Ibu Pevi ini tidak mengetahui proses pembangunan, tidak mencari informasi tentang perusahaan selama 2 tahun terakhir. Yang mana 2 tahun terakhir ini perusahaan mengalami naik turun yang berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Ditambah lagi pendapatan tersebut harus menutupi setiap penghasilan para pekerja yang dipekerjakan perusahaan berjumlah 500 orang. Betul. Tapi menurut saya seharusnya hal tersebut tidak diterapkan terlebih dahulu, supaya tidak terjadi hal yang seperti ini dan masuk ke jalur mediasi seperti ini. Dan saya juga mengusulkan untuk seharusnya kita itu membuat ulang surat perjanjian kerjasama. Jika penggugat atau Ibu Pevi menginginkan untuk perubahan dari surat perjanjian, saya menerima usulan tersebut. Baik, kira-kira untuk pembuatan ulang surat perjanjian kerjasama tersebut, apakah ada usul dari penggugat? Saya mengusulkan tanggal 18 April 2023. Bagaimana? Saya setuju. Baik. Karena dari kedua belah pihak telah setuju untuk membuat ulang surat perjanjian kerjasama, maka dalam hal ini akan disertakan penandatanganan akta perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir damai. Bagaimana kedua belah pihak? Apakah setuju? Setuju. Baik, kalau begitu saya akan membacakan ulang bahwa mediasi ini berakhir dengan damai pada tanggal 18 April 2023 akan dilaksanakan pembuatan ulang surat perjanjian kerjasama sekaligus penandatanganannya. Namun sebelumnya, apakah dari pihak penggugat dan juga tergugat ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak, saya rasa tidak ada. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya rasa cukup mediasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari kedua belah pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.